Assalamualaikum Bapak Ibu pensiunan. Breaking news tanggal 29 Januari 2026. Rapel gaji pensiunan yang viral di WhatsApp dan media sosial ternyata belum resmi. Peti Taspen baru saja mengeluarkan klarifikasi mengejutkan. Jutaan pensiunan ASN TNI Polri menunggu. Tapi apakah rapel benar-benar akan cair atau ini hanya hoaks? Simak penjelasan lengkap sampai akhir karena informasi ini bisa menghindarkan Bapak Ibu dari penipuan dan kekecewaan. Jangan skip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak dan Ibu pensiunan di seluruh Indonesia. Pada hari ini, tanggal 29 Januari 2026, kami hadir kembali membawakan informasi yang sangat penting dan sedang ramai diperbincangkan. Semoga Bapak dan Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat, diberikan umur yang berkah, dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama keluarga tercinta. Amin ya Rabbal 'Alamin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dalam beberapa hari terakhir ini, tepatnya sejak akhir bulan Januari 2026, dunia maya khususnya grup WhatsApp pensiunan, Facebook, TikTok, dan berbagai platform media sosial lainnya dihebohkan dengan informasi yang sangat menggiurkan. Informasi tersebut menyebutkan bahwa rapel gaji pensiunan tahun 2026 akan segera dicairkan secara bertahap. Bahkan disebutkan deadline pencairan paling lambat tanggal 30 Januari 2026 yang artinya besok. Ya Bapak Ibu, besok. Informasi ini menyebar dengan sangat cepat seperti virus. Dibagikan dari satu grup ke grup lainnya, dari satu keluarga ke keluarga lainnya, hingga menciptakan gelombang harapan besar di kalangan jutaan pensiunan ASN, TNI, dan Polri di seluruh Nusantara. Dalam berbagai video yang viral tersebut, naratornya menyampaikan dengan penuh keyakinan bahwa pemerintah telah memutuskan kenaikan gaji pensiun dengan rata-rata persentase mencapai 8%. Bahkan disebutkan bahwa nominal rapel yang akan diterima bisa mencapai belasan juta rupiah, tergantung dari golongan terakhir dan masa kerja masing-masing pensiunan. Informasi ini tentu saja membuat banyak bapak dan ibu yang sudah pensiun merasa senang, berharap, dan mulai merencanakan penggunaan dana tersebut untuk berbagai kebutuhan keluarga. Ada yang berencana untuk renovasi rumah, ada yang ingin membantu anak cucu, ada yang berencana untuk umrah, dan berbagai rencana indah lainnya. Namun di sisi lain, tidak sedikit juga bapak dan ibu yang merasa bingung dan khawatir. Mengapa? Karena informasi tersebut tidak disertai dengan sumber yang jelas. Tidak ada surat keputusan yang ditunjukkan, tidak ada peraturan pemerintah yang dirujuk, dan yang paling penting, tidak ada pengumuman resmi dari pemerintah atau PT Taspen sebagai lembaga yang mengelola pembayaran pensiun. Kondisi ini menciptakan situasi yang dilematik. Di satu sisi ada harapan besar, di sisi lain ada keraguan yang menggelayut. Dan inilah yang membuat topik ini menjadi sangat penting untuk kita bahas bersama pada hari ini, tanggal 29 Januari 2026. Bapak dan Ibu, sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita pahami terlebih dahulu bagaimana mekanisme kebijakan pensiun di Indonesia. Perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa setiap kebijakan yang berkaitan dengan gaji, tunjangan, maupun pensiun pegawai negeri sipil, TNI, dan Polri tidak bisa diputuskan sembarangan. Ada proses yang panjang dan rumit yang harus dilalui. Pertama, harus ada kajian dari Kementerian Keuangan terkait kemampuan fiskal negara. Kedua, harus ada pembahasan dengan DPR RI dalam konteks APBN. Ketiga, harus ada persetujuan dari Presiden. Keempat, harus diterbitkan dalam bentuk peraturan pemerintah atau keputusan Presiden yang sah dan dipublikasikan secara resmi. Kelima, baru kemudian PT Taspen sebagai executing agency akan melaksanakan pembayaran sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. Nah, dari kelima tahapan tersebut sampai dengan hari ini, tanggal 29 Januari 2026, belum ada satu yang terpenuhi untuk kasus rapel gaji pensiunan tahun 2026 ini.
Tidak ada peraturan pemerintah yang terbit, tidak ada keputusan presiden, dan tidak ada pengumuman resmi dari Kementerian Keuangan. Inilah yang kemudian menjadi dasar PTI Taspen Persero untuk mengeluarkan klarifikasi resmi yang tegas dan jelas. Dalam klarifikasi resmi yang dikeluarkan oleh PT Taspen beberapa hari yang lalu, disebutkan dengan sangat jelas bahwa hingga saat ini, pertanggal 29 Januari 2026, belum ada keputusan pemerintah yang menetapkan kenaikan pensiun maupun pembayaran rapel gaji pensiunan untuk tahun 2026. Klarifikasi ini disampaikan sebagai respons cepat terhadap maraknya informasi yang dinilai tidak akurat, menyesatkan, dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman massal di kalangan para pensiunan. PT Taspen menegaskan bahwa mereka tidak memiliki kewenangan untuk menentukan besaran kenaikan menetapkan rapel, apalagi mencairkan pembayaran tambahan tanpa adanya keputusan resmi dari pemerintah pusat. Bapak dan Ibu, mari kita pahami posisi PT Taspen dalam ekosistem pensiun Indonesia. PT Taspen adalah lembaga yang bertugas untuk melaksanakan pembayaran pensiun, bukan yang menetapkan kebijakan. Mereka adalah operator, bukan regulator. Ibarat sebuah bank, PT Taspen hanya akan mentransfer uang jika ada instruksi yang sah dari pemilik rekening. Dalam hal ini adalah pemerintah. Tanpa instruksi resmi, PT Taspen tidak bisa dan tidak akan mentransfer dana rapel kepada siapapun. Tidak peduli seberapa viral informasi tersebut di media sosial. Lantas dari mana asal-muasal informasi viral ini? Setelah kami telusuri, informasi ini berawal dari beberapa kanal YouTube dan TikTok yang membahas tentang kemungkinan kenaikan pensiun di tahun 2026. Namun dalam perjalanannya, informasi tersebut mengalami distorsi yang tadinya hanya prediksi atau harapan berubah menjadi seolah-olah sudah menjadi keputusan resmi. Yang tadinya hanya kemungkinan berubah menjadi kepastian. Yang tadinya hanya wacana berubah menjadi seolah-olah sudah ada SK-nya. Inilah bahayanya informasi yang beredar tanpa verifikasi yang memadai. Dalam konteks media sosial modern, Bapak dan Ibu, kita harus sangat berhati-hati. Algoritma media sosial dirancang untuk mempromosikan konten yang viral, bukan konten yang akurat. Semakin banyak yang share, semakin banyak yang like, semakin banyak yang komen, maka konten tersebut akan semakin tersebar luas. Terlepas dari apakah konten tersebut benar atau salah, inilah mengapa hoa bisa menyebar dengan sangat cepat, bahkan lebih cepat daripada informasi yang benar. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sekarang mari kita bahas tentang regulasi yang saat ini masih berlaku. Pembayaran pensiun pokok bagi pensiunan ASN, TNI, dan Polri saat ini masih berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 tentang penyesuaian pensiun pokok yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2024. Dalam peraturan tersebut memang telah ditetapkan adanya penyesuaian pensiun pokok yang berlaku secara nasional. Namun perlu dicatat ini adalah untuk tahun 2024, bukan 2026. Untuk tahun 2025 dan 2026 hingga hari ini, tanggal 29 Januari 2026, belum ada regulasi baru yang diterbitkan. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya pembayaran pensiun yang Bapak Ibu terima setiap bulan saat ini masih menggunakan dasar perhitungan yang sama dengan tahun 2024. Tidak ada perubahan, tidak ada kenaikan baru, dan tentu saja tidak ada rapel. Sistem berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan regulasi yang ada. Ini bukan berarti pemerintah tidak peduli terhadap kesejahteraan pensiunan, tetapi memang proses penyusunan regulasi membutuhkan waktu dan pertimbangan yang matang. Kita perlu memahami bahwa pemerintah harus mempertimbangkan banyak faktor sebelum memutuskan kenaikan pensiun. Pertama adalah kondisi APBN. Apakah negara memiliki ruang fiskal yang cukup untuk menaikkan pensiun? Kedua adalah inflasi dan daya beli. Berapa tingkat inflasi yang terjadi dan bagaimana dampaknya terhadap daya beli pensiunan? Ketiga adalah keadilan. Bagaimana memastikan kenaikan pensiun tidak menciptakan ketimpangan dengan kelompok lain?
Keempat adalah keberlanjutan. Apakah kenaikan yang ditetapkan sustainable dalam jangka panjang mengingat jumlah pensiunan terus bertambah setiap tahun? Kelima adalah prosedur hukum. Apakah semua tahapan persetujuan sudah dilalui dengan benar? Semua pertimbangan ini tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Butuh rapat koordinasi antar kementerian, butuh pembahasan dengan DPR, butuh kajian dari berbagai ahli, dan butuh persetujuan dari level tertinggi pemerintahan. Inilah mengapa kebijakan kenaikan pensiun tidak bisa muncul tiba-tiba dan tidak bisa diumumkan melalui media sosial atau kanal tidak resmi. Harus melalui jalur formal yang telah ditetapkan. Bapak dan Ibu PT Taspen dalam klarifikasinya juga menjelaskan tentang prinsip 5T yang mereka pegang teguh dalam melaksanakan pembayaran pensiun. Prinsip 5T ini adalah tepat administrasi, tepat orang, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat tempat. Apa artinya? Pertama, tepat administrasi berarti setiap pembayaran harus memiliki dasar hukum dan dokumen administrasi yang lengkap. Kedua, tepat orang berarti uang pensiun harus diterima oleh orang yang benar-benar berhak, bukan orang lain. Ketiga, tepat waktu berarti pembayaran harus dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, tidak boleh terlambat. Keempat, tepat jumlah berarti nominal yang dibayarkan harus sesuai dengan perhitungan yang benar, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Kelima, tepat tempat berarti dana harus masuk ke rekening yang benar dan di lokasi yang tepat. Dengan prinsip 5T ini, PT Taspen memastikan tidak ada pembayaran yang dilakukan secara sembarangan. Setiap rupiah yang keluar harus bisa dipertanggungjawabkan secara hukum dan administrasi. Bayangkan jika PT Taspen mentransfer rapel kepada jutaan pensiunan tanpa dasar hukum yang jelas, maka siapa yang akan bertanggung jawab jika ternyata keputusan tersebut salah? Siapa yang akan mengembalikan uang negara yang sudah terlanjur dibayarkan? Inilah mengapa PT Taspen sangat strikt dalam hal ini. Sekarang mari kita bahas tentang bahaya dari informasi yang tidak akurat ini, Bapak dan Ibu. Pertama, menciptakan harapan palsu. Ketika pensiunan mendengar akan ada rapel jutaan rupiah, mereka mulai berharap dan bahkan membuat rencana keuangan berdasarkan harapan tersebut. Ketika ternyata tidak ada rapel yang cair, kekecewaan yang mendalam pasti akan terjadi. Kedua, berpotensi dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ada oknum yang bisa saja menawarkan jasa untuk mempercepat pencairan rapel dengan meminta uang muka atau biaya administrasi. Ini adalah modus penipuan klasik yang selalu berulang. Ketiga, menciptakan kegaduhan sosial. Pensiunan yang merasa haknya ditahan bisa saja melakukan protes atau demonstrasi. Padahal sebenarnya tidak ada hak yang ditahan karena memang belum ada kebijakan baru. Keempat, merusak kepercayaan terhadap pemerintah dan lembaga resmi. Ketika informasi tidak resmi lebih dipercaya daripada klarifikasi resmi, maka ada masalah serius dalam literasi digital masyarakat kita. Kelima, menciptakan perpecahan di kalangan pensiunan sendiri. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya, dan perdebatan bisa menjadi sengit di grup-grup WhatsApp. Keenam, mengalihkan perhatian dari isu yang lebih penting. Ketika semua orang fokus membahas rapel yang belum tentu ada, isu-isu penting lain yang menyangkut kesejahteraan pensiunan bisa terabaikan. Bapak dan Ibu, lalu apa yang harus kita lakukan menghadapi situasi seperti ini? Pertama dan yang paling penting, selalu verifikasi informasi sebelum mempercayainya. Jangan langsung percaya hanya karena informasi tersebut dibagikan oleh banyak orang atau karena dibawakan dengan narasi yang meyakinkan. Cek dulu ke sumber resmi. Hubungi call center PT Taspen di nomor 1 Wenero Chen, kunjungi website resmi Taspen. Cek akun media sosial resmi PT Taspen yang terverifikasi atau hubungi kantor cabang PT Taspen terdekat. Kedua, jangan mudah terprovokasi. Jika ada informasi yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan,
Kemungkinan besar memang bukan kenyataan. Gunakan akal sehat. Jika pemerintah benar-benar akan mencairkan rapel miliaran rupiah kepada jutaan pensiunan, pasti akan ada pengumuman besar-besaran di televisi, koran, dan media mainstream. Tidak mungkin hanya beredar di grup WhatsApp. Ketiga, edukasi keluarga dan teman-teman. Jika Bapak Ibu menemukan informasi yang tidak akurat, jangan diamkan saja. Bagikan klarifikasi yang benar. Jelaskan kepada keluarga dan teman-teman di grup bahwa informasi tersebut belum terbukti kebenarannya. Dengan begitu, kita bisa memutus rantai penyebaran informasi yang menyesatkan. Keempat, laporkan konten yang menyesatkan. Jika Bapak Ibu menemukan akun YouTube, TikTok, atau Facebook yang sengaja menyebarkan informasi menyesatkan tentang pensiun, laporkan kepada platform tersebut. Setiap platform media sosial memiliki fitur report untuk konten yang misleading. Gunakan fitur tersebut untuk membantu membersihkan ekosistem digital kita. Kelima, tetap optimis tapi realistis. Kita boleh berharap pemerintah akan menaikkan pensiun atau memberikan rapel, tapi harapan tersebut harus disertai dengan pemahaman yang benar tentang prosesnya. Jangan sampai harapan berubah menjadi tuntutan yang tidak berdasar. Pemerintah pasti akan memperhatikan kesejahteraan pensiunan sesuai dengan kemampuan negara dan melalui mekanisme yang benar. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mari kita bicara tentang masa depan kebijakan pensiun. Meskipun untuk tahun 2026 ini belum ada keputusan tentang kenaikan atau rapel, bukan berarti tidak akan ada sama sekali. Pemerintah terus melakukan kajian dan evaluasi terhadap kebijakan pensiun. Jika memang kondisi fiskal negara memungkinkan dan ada ruang dalam APBN, tidak menutup kemungkinan di bulan-bulan mendatang atau tahun-tahun berikutnya akan ada penyesuaian pensiun yang baru. Yang penting adalah kita sebagai pensiunan harus sabar menunggu pengumuman resmi. Jangan terburu-buru percaya kepada informasi yang tidak jelas sumbernya. Ingat, setiap kebijakan yang sah pasti akan diumumkan melalui kanal resmi. Akan ada peraturan pemerintah yang dipublikasikan di laman resmi pemerintah. Akan ada siaran pers dari Kementerian Keuangan. Akan ada pengumuman dari PT Taspen melalui website dan media sosial resmi mereka. Tidak akan ada kebijakan penting yang hanya beredar di grup WhatsApp atau video viral di media sosial. Selain itu, Bapak dan Ibu juga perlu memahami bahwa setiap pensiunan memiliki hak yang berbeda-beda. Jika suatu saat nanti benar ada kebijakan rapel atau kenaikan pensiun, nominal yang diterima oleh setiap pensiunan pasti akan berbeda. Hal ini tergantung pada golongan terakhir saat pensiun, masa kerja, komponen tunjangan yang pernah diterima, dan berbagai faktor lain yang diatur dalam regulasi. Jadi tidak ada satu angka yang bisa digeneralisir untuk semua pensiunan. Jangan percaya jika ada yang mengatakan semua pensiunan akan menerima rapel sekian juta rupiah, karena itu tidak sesuai dengan mekanisme perhitungan yang berlaku. Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini kami juga ingin mengingatkan tentang pentingnya menjaga kesehatan finansial di masa pensiun. Terlepas dari ada atau tidaknya rapel, kita harus bijak dalam mengelola uang pensiun yang diterima setiap bulan. Buatlah anggaran yang jelas. Prioritaskan kebutuhan pokok seperti makanan, kesehatan, dan tagihan rutin. Sisihkan untuk tabungan darurat dan jika ada sisa baru digunakan untuk kebutuhan lain yang sifatnya tidak mendesak. Jangan sampai gaya hidup kita di masa pensiun melebihi kemampuan finansial kita. Jangan tergoda untuk berutang dengan harapan akan ada rapel yang akan melunasi utang tersebut. Ini sangat berbahaya karena jika rapel tidak jadi cair, kita akan terjebak dalam lilitan utang yang sulit untuk keluar. Ingat, di masa pensiun kita sudah tidak lagi memiliki penghasilan aktif seperti dulu. Pensiun adalah penghasilan pasif yang jumlahnya tetap setiap bulan. Kita harus pintar-pintar mengaturnya agar cukup untuk memenuhi kebutuhan sampai akhir bulan. Satu hal lagi yang penting Bapak dan Ibu, jangan mudah tergiur dengan tawaran investasi atau skema cepat kaya
yang mengatasnamakan pensiunan. Seringki ada oknum yang memanfaatkan momentum seperti isu rapel pensiun ini untuk menawarkan investasi bodong. Mereka akan mengatakan, "Pak Buo, daripada uang rapelnya nganggur, lebih baik diinvestasikan di tempat kami. Dalam waktu singkat bisa berlipat ganda." Waspadalah terhadap tawaran seperti ini. Tidak ada investasi yang benar-benar tanpa risiko, dan tidak ada yang bisa menjanjikan keuntungan pasti dalam waktu singkat. Jika Bapak dan Ibu memang ingin berinvestasi, pilihlah instrumen yang legal dan terdaftar di OJK seperti deposito bank, reksadana, atau obligasi negara. Jangan tergiur dengan iming-iming return yang fantastis, karena biasanya itu adalah tanda bahaya. Konsultasikan dengan anak atau keluarga yang lebih paham tentang investasi sebelum memutuskan untuk menaruh uang di suatu tempat. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sekarang sudah hampir tanggal 30 Januari 2026, yakni tanggal yang disebut-sebut sebagai batas akhir pencairan rapel dalam informasi viral tersebut. Mari kita lihat bersama-sama apakah besok benar-benar akan ada pencairan atau tidak. Berdasarkan klarifikasi resmi dari PT Taspen dan fakta bahwa belum ada regulasi yang terbit, dapat dipastikan bahwa tidak akan ada pencairan rapel pada tanggal 30 Januari 2026 besok. Ini bukan prediksi, ini adalah fakta berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Kami berharap dengan penjelasan ini Bapak dan Ibu tidak merasa kecewa atau marah. Kekecewaan wajar jika kita berharap sesuatu yang ternyata tidak terjadi. Tapi ingat, harapan tersebut sejak awal memang tidak memiliki dasar yang kuat. Informasi yang beredar sejak awal memang belum terverifikasi. Jadi, mari kita kembalikan ekspektasi kita kepada kenyataan yang sebenarnya. Pensiun yang Bapak Ibu terima setiap bulan adalah hak yang pasti dan akan terus dibayarkan sesuai regulasi yang berlaku. Itu sudah pasti. Sementara untuk kenaikan ataupun rapel, kita tunggu saja pengumuman resmi dari pemerintah jika memang ada. Yang terpenting adalah Bapak dan Ibu tetap sehat, tetap bahagia, dan tetap bersyukur atas rezeki yang telah Allah berikan. Masa pensiun adalah masa untuk menikmati hasil kerja keras selama puluhan tahun, mengabdi kepada negara, masa untuk berkumpul dengan keluarga, masa untuk beribadah dengan lebih khusyuk, masa untuk mengejar mimpi-mimpi yang tertunda, dan masa untuk hidup dengan lebih tenang tanpa tekanan pekerjaan. Jangan biarkan informasi yang tidak jelas merusak ketenangan kita. Jangan biarkan hoa mencuri kebahagiaan kita. Tetaplah kritis, tetaplah bijak, dan tetaplah selalu merujuk kepada sumber informasi yang resmi dan dapat dipertanggungjawabkan. Itulah kunci untuk hidup dengan tenang di era digital ini, di mana informasi begitu mudah beredar tanpa filter. Sebagai penutup, kami ingin menyampaikan beberapa poin penting yang perlu Bapak dan Ibu ingat. Pertama, hingga tanggal 29 Januari 2026 ini, belum ada keputusan pemerintah tentang rapel gaji pensiunan tahun 2026. Kedua, PT Taspen telah mengeluarkan klarifikasi resmi yang menegaskan hal tersebut. Ketiga, informasi yang beredar di media sosial tentang pencairan rapel tanggal 30 Januari 2026 adalah tidak akurat. Keempat, pembayaran pensiun tetap berjalan normal sesuai regulasi yang berlaku. Kelima, jika ada kebijakan baru di masa depan, pasti akan diumumkan melalui kanal resmi. Kami mengajak Bapak dan Ibu untuk membagikan video ini kepada keluarga, teman, dan rekan-rekan pensiunan lainnya agar informasi yang benar bisa tersebar luas dan mengimbangi informasi yang menyesatkan. Semakin banyak orang yang memahami fakta yang sebenarnya, semakin sedikit orang yang akan tertipu atau kecewa karena informasi yang tidak benar. Jika Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan, pengalaman, atau ingin berbagi cerita terkait isu ini, silakan tulis di kolom komentar. Kami akan mencoba membaca dan merespon sebisa mungkin. Jika ada informasi baru yang muncul dari sumber resmi, kami juga akan segera menyampaikannya kepada Bapak dan Ibu semua melalui kanal ini.
Terima kasih sudah menyimak penjelasan panjang ini sampai akhir. Semoga bermanfaat dan membawa pencerahan. Tetaplah sehat, tetaplah bahagia, tetaplah bersyukur, dan tetaplah waspada terhadap informasi yang tidak jelas. Jagalah kesehatan karena kesehatan adalah harta yang paling berharga di masa pensiun. Berkuat silaturahmi dengan keluarga dan sahabat, karena hubungan sosial yang baik adalah kunci kebahagiaan. Dan jangan lupa untuk terus beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada akhirnya semua yang kita miliki adalah titipannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya dengan informasi terbaru seputar dunia pensiunan. Tetap semangat dan tetap bijak dalam menerima informasi. Salam hormat kami untuk Bapak dan Ibu semua. Terima kasih.